Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah Metode Penelitian Terapan, Ibu Eka Ratri Nurwulandari, MSc, MSI, SSI. Perkenalkan, nama saya Fitera Fadila dengan NIM 2131 4151 41 113. Di sini saya akan memaparkan topik penelitian yaitu analisis penerapan metode job order costing dalam perhitungan harga pokok produksi UMKM CV Berdikari Jaya. Memasuki latar belakang, berdasarkan data dari Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2018, sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pengusaha di Indonesia merupakan pelaku UMKM. Sektor UMKM memiliki daya serap tenaga kerja sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. UMKM juga berhasil berkontribusi pada produk domestik bruto sebesar 61,1%. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia karena UMKM merupakan penggerak utama ekonomi Indonesia. Dalam UMKM tidak luput dari namanya masalah biaya, terutama perhitungan harga pokok produksi. Karena harga pokok merupakan kumpulan dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang semuanya perlu diperhatikan agar tercipta harga pokok produksi yang efektif. Biaya produksi dapat dinilai efektif dan efisien apabila produksi yang dihasilkan memiliki standar kuantitas dan kualitas yang berbanding dengan harga yang sesuai, sehingga biaya yang dikeluarkan dapat dikatakan tepat guna. Hal ini juga diterapkan pada UMKM CV Berdikari Jaya. Dalam praktiknya, CV Berdikari Jaya telah mengaplikasikan metode job order costing. Hal ini dapat dilihat dari pemisahan biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung per pesanan. Namun, perusahaan kesulitan dalam pembebanan biaya overhead pabrik terhadap setiap pesanan. Pembebanan biaya overhead pabrik oleh perusahaan dilakukan dengan membebankan biaya overhead pabrik sesungguhnya dengan menambahkan taksiran biaya lain-lain sebesar Rp2 juta per pesanan sebagai taksiran biaya overhead pabrik non-kas. Sehingga rumusan masalah yang saya ambil adalah bagaimana perbedaan perhitungan harga pokok produksi pesanan menggunakan metode job order costing dan yang diterapkan oleh UMKM CV Berdikari Jaya. Kemudian tujuannya adalah untuk menganalisis perbedaan perhitungan harga pokok produksi pesanan menggunakan metode job order costing dan yang diterapkan oleh UMKM CV Berdikari Jaya. Dan manfaat yang dapat diambil oleh perusahaan yaitu yang pertama, membantu dalam menentukan harga pokok produksi dengan menggunakan metode job order costing. Yang kedua, membantu dalam mempertimbangkan penerimaan atau penolakan suatu pesanan. Dan yang ketiga, dapat dijadikan bahan dalam menetapkan harga jual yang tepat. Memasuki tinjauan pustaka. Yang pertama adalah biaya. Menurut Mulyadi, biaya diartikan dalam arti luas sebagai pengorbanan sumber ekonomi yang dapat diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang mungkin akan terjadi untuk tujuan tertentu. Kemudian, harga pokok produksi merupakan biaya yang timbul untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Tujuan harga pokok produksi yaitu 1. Menentukan harga jual suatu produk. 2. Mengontrol praktik biaya produksi di lapangan. 3. Menghitung dan mengetahui keuntungan atau kerugian periodik usaha. Dan yang keempat, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses. Selanjutnya, metode pengumpulan harga pokok produksi terdiri dari dua jenis, yaitu job order costing dan proses order costing. Job order costing merupakan metode pengumpulan harga pokok produksi di mana biaya yang dikumpulkan untuk setiap pesanan atau kontrak atau jasa secara terpisah, dan setiap pesanan atau kontrak dapat dipisahkan identitasnya. Sedangkan proses order costing merupakan sistem perhitungan biaya produk yang mengakumulasikan biaya menurut proses atau departemen dan membebankan pada sejumlah besar produk yang hampir sama atau serupa. Berikut merupakan alur penyelesaian tugas akhir. Dimulai dari menetapkan objek penelitian, yaitu UMKM CV Berdikari Jaya, kemudian melakukan pengumpulan data. Setelah itu, mengelompokkan data yang bersumber dari dokumentasi dan data sekunder,
Dan yang terakhir, menganalisis data menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Berikut merupakan hasil dan pembahasan penelitian. Berikut merupakan perhitungan harga pokok produksi menurut UMKM CPP DKI Jaya. Yang pertama ada biaya bahan baku, terdiri dari plat 1,4, plat 2,8, plat 3,5, plat 3,8, plat strip, plat avolan, UMP kanal 100 kali 6, 120 kali 6, 65 kali 6, 80 kali 6, 150 kali 6, hidraulik, kawat gelas, pompa, spare part, perlengkapan baut, dan aksesoris, dengan total Rp21.846.500. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. UMKM CPP DKI Jaya menghitung biaya tenaga kerja langsung berdasarkan biaya sesungguhnya yang dikeluarkan, yaitu tenaga kerja yang terlibat langsung dengan proses produksi yang meliputi tenaga kerja konstruksi sebesar Rp4 juta, tenaga kerja instrumen sebesar Rp1 juta, dan tenaga kerja pengajaran sebesar Rp1 juta, sehingga total Rp6 juta. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Terdiri atas fee marketing sebesar Rp1 juta, ditambah biaya pengiriman unit sebesar Rp200.000, ditambah biaya surat-surat kendaraan sebesar Rp3.500.000, ditambah biaya lain-lain sebesar Rp2 juta, sehingga total Rp6.700.000. Maka, harga pokok produksi menurut UMKM CPP DKI Jaya sebesar biaya bahan baku Rp21.846.500, ditambah biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp6 juta, ditambah biaya overhead pabrik sebesar Rp6.700.000, sehingga total Rp34.546.500. Berikut merupakan perhitungan harga pokok produksi menurut metode job order costing. Yang pertama, biaya bahan baku. Perhitungan biaya bahan baku oleh UMKM CPP DKI Jaya kurang tepat, sehingga beberapa item harus dihapus seperti hidraulik, kawat gelas, pompa, spare part, perlengkapan baut, dan aksesoris, sehingga total biaya bahan baku sebesar Rp14.460.500. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Perhitungan biaya tenaga kerja langsung yang dibebankan oleh UMKM CPP DKI Jaya pada setiap pesanan sudah tepat, yaitu Rp6 juta. Yang ketiga merupakan biaya overhead pabrik. Berdasarkan metode job order costing, perhitungan biaya overhead pabrik menggunakan tarif, sehingga dapat dijabarkan sebagai berikut. Biaya overhead pabrik sebesar Rp5.120.435.926 dibagi biaya bahan baku sebesar Rp5.726.358 dikali 100%, sehingga dapat dihasilkan 89,42%. Sehingga biaya overhead pabrik sebesar 89,42% dikali Rp14.460.000 dengan total Rp12.930.132. Maka, harga pokok produksi menurut metode job order costing, yakni biaya bahan baku sebesar Rp14.460.500, ditambah biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp6 juta, ditambah biaya overhead pabrik sebesar Rp12.930.132, dengan total Rp33.390.632. Sehingga dapat dianalisis perbandingan perhitungan harga pokok produksi menurut perusahaan dengan menurut metode job order costing. Dapat dilihat pada tabel biaya bahan baku menurut perusahaan sebesar Rp21.846.500, sedangkan menurut penulis sebesar Rp14.460.500, sehingga terdapat selisih Rp7.386.000. Sedangkan biaya tenaga kerja langsung menurut perusahaan dan menurut penulis adalah sama, yakni sebesar Rp6 juta. Biaya overhead pabrik menurut perusahaan sebesar Rp6.700.000, sedangkan menurut penulis atau menurut metode job order costing sebesar Rp12.930.132, sehingga terdapat selisih Rp6.230.132. Sehingga harga pokok produksi menurut perusahaan dan menurut penulis terdapat selisih, yakni sebesar Rp1.155.868. Berikut merupakan analisis perbandingan perhitungannya.
Yang pertama, analisis perbandingan biaya bahan baku. Dari hasil analisis terdapat perbedaan perhitungan dikarenakan perusahaan memasukkan biaya bahan penolong yang seharusnya dimasukkan dalam biaya over pabrik pada pembebanan biaya bahan baku, sehingga terjadi selisih yang signifikan antara perhitungan menurut perusahaan dengan menurut metode job order costing, yaitu sebesar Rp7.386.000. Yang kedua, analisis perbandingan biaya tenaga kerja langsung. Menurut perusahaan dan penulis, biaya tenaga kerja langsung adalah sama, yaitu Rp6 juta. Hal ini dikarenakan pembebanan biaya tenaga kerja langsung yang dibuat perusahaan telah sesuai dengan metode job order costing, yaitu biaya ditentukan di awal serta dipisahkan antar pesanan. Yang ketiga adalah analisis perbandingan biaya over pabrik. Terlihat bahwa ada selisih biaya over pabrik antara perhitungan menurut perusahaan dengan perhitungan menurut penulis sebesar Rp6.230.132. Perbedaan ini dikarenakan perusahaan mencatat biaya over pabrik sesungguhnya yang terjadi, sedangkan penulis menggunakan pembebanan biaya over pabrik di muka, yaitu dengan menggunakan dasar pembebanan biaya bahan baku. Hal ini dikarenakan jumlah biaya bahan baku lebih dominan daripada biaya yang lainnya. Yang keempat ada analisis perbandingan harga pokok produksi. Perhitungan harga pokok produksi perusahaan lebih tinggi Rp1.155.868 dari perhitungan menurut penulis. Hal ini akan berdampak pada penentuan harga jual perusahaan yang dinilai akan lebih tinggi serta perhitungan laba yang tidak tepat. Selain itu, perhitungan harga pokok produksi perusahaan yang lebih tinggi akan berdampak pada keputusan perusahaan dalam menilai suatu pesanan diterima atau ditolak. Dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengumpulan biaya tenaga kerja langsung yang dilakukan UMKM CV Berdikari Jaya sudah tepat. Namun, perhitungan biaya bahan baku dan pembebanan biaya over pabrik kurang tepat. Hal ini terjadi karena tidak ada pemisahan antara biaya bahan baku dengan biaya bahan penolong. Selain itu, pembebanan biaya over pabrik yang tidak tepat karena perusahaan membebankan biaya lain-lain pada setiap pesanan sebanyak Rp2 juta sebagai taksiran atas biaya over pabrik non-kas, serta perusahaan belum membuat kartu harga pokok pesanan. Saran yang dapat diberikan pada perusahaan yaitu, dalam perhitungan biaya bahan baku dan pembebanan biaya over pabrik, UMKM CV Berdikari Jaya sebaiknya membuat kartu harga pokok pesanan yang berfungsi untuk mencatat secara rinci pengumpulan biaya produksi tiap pesanan produk tertentu sesuai kebutuhan perusahaan. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.